Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada kesempatan ini, mari kita memulai membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan nak. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, kita lanjutkan dengan membaca salah satu surah dalam Al-Quran. Oke, saya oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Jadi sebelum masuki materi, Ibu Guru absen dulu ya. Dengarkan baik-baik. Putri Aprilia. Oke, bagus. Syarah Mawati. Baik, ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Oke, baik, alhamdulillah. Jadi kita harus selalu menjaga kedisiplinan. Jadi menghargai waktu. Ibu Guru senang karena semuanya hadir. Oke, lanjut materi. Masih ingat materi yang lalu tentang apa? Masih? Tentang apa nak? Menjaga silaturahim. Bagus. Jadi masih ingat. Jadi kita, itu materi yang lalu. Sekarang kita masuk materi baru tentang iman kepada Rasul Allah. Jadi itu materi yang baru. Sekarang, sebelum masuk kita bahas materinya, Ibu Guru tanya dulu. Apa itu iman? Biasa dengar? Biasa? Ada yang tahu kira-kira apa? Iman apa nak? Rukun iman yang keberapa? Keberapa nak? Keempat. Berapa jumlah rasul yang wajib kita ketahui? Berapa? Bagus, pintar sekali. 25. Tepuk tangan dulu. Oke. Nah, sebelum lanjut, kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional sebagai wujud dari sikap nasionalisme kita. Oke, silakan berdiri semua. Kita menyanyikan dulu lagu wajib nasional. Oke? Oke. 1, 2, 3. Satu nusa kita bela bersama. Oke, baik. Selesai, kita duduk kembali. Sebelum lanjut, Ibu Guru berikan dulu tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah, nah, yang pertama, menjelaskan arti iman kepada Rasul dengan benar. Yang kedua, memahami perbedaan Nabi dan Rasul. Yang ketiga, membandingkan sifat-sifat Rasul. Dan yang keempat, menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul. Baik. Iman kepada Rasul Allah artinya meyakini, mempercayai bahwa Allah benar-benar telah mengutus seorang Rasul untuk mengajak manusia demi keselamatan dunia dan akhirat. Ya, bisa dipaham? Perbedaan Nabi dan Rasul. Diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu diberikan wahyu itu hanya untuk dirinya, tidak disampaikan kepada umat karena tidak memiliki umat untuk dipimpin. Kalau seorang rasul diberikan oleh Allah wahyu, kemudian dia sampaikan lagi kepada umatnya karena ada umat untuk dipimpin. Itu perbedaannya. Sekarang Ibu Guru tanya dulu, ada
Perbedaannya Nabi dan Rasul apa nak? Untuk diberi wahyu untuk sendiri dan dirinya. Kalau Rasul? Dan Rasul diberi wahyu untuk menyampaikan kepada umat. Oke, bagus. Berarti diperhatikan, tepuk tangan dulu. Oh. Selanjutnya, sifat wajib bagi Rasul. Ibu guru ulang, ada berapa? 4. Ada sidik. Sidik artinya jujur. Jadi seorang Rasul itu pasti jujur. Yang kedua, amanah. Seorang Rasul itu amanah artinya dapat dipercaya. Yang ketiga, tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan kebenaran. Jadi yang disampaikan seorang Rasul itu pasti kebenaran. Yang keempat, fatana. Artinya cerdas. Seorang Rasul pasti cerdas. Karena apa? Allah beri kecerdasan karena Rasul itu akan memimpin umat. Paham? Sekarang Ibu Guru, bisa ada satu orang yang bisa jelaskan sifat wajib Rasul? Berapa? 5 bisa? 1, apa nak? Sidik, Artinya? jujur, Yang kedua? amanah, dapat dipercaya. Oke, bagus. Yang ketiga? Tabligh, Bagus. Menyampaikan. Yang keempat? fatana, Fatana. Artinya apa nak? cerdas, Bagus, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Oke. Selanjutnya, tentang 25 Nabi dan Rasul. Kita nyanyikan dalam bentuk lagu. Ya. Adam Iblis Noda. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu, luar biasa. Sebagai umat yang beriman, kita wajib meneladani sikap Rasul. Ya, pada pertemuan yang lalu Ibu Guru kan sudah tentukan kelompoknya ya. Sekarang bergabung ke masing-masing dengan kelompok yang sudah Ibu Guru tentukan pada pertemuan yang lalu. Silakan cari temannya masing-masing. Oke. Sudah dengan kelompoknya masing-masing sudah? Oke, baik. Perhatikan. Ibu Guru akan memberikan satu skenario kasus yang berupa cerita, kemudian masing-masing nanti kelompok cari masalah di dalam satu toh, kemudian tentukan pemecahan masalahnya. Kemudian nanti masing-masing kelompok ke depan untuk presentasikan apa hasil dari yang ditemukan dan kelompok yang lain yang menanggapi atau memberi pertanyaan. Oke, baik. Perhatikan, skenario kasusnya seperti ini. Judulnya Rizky belajar tentang meneladani Rasulullah SAW. Oke. Kebetulan pada hari itu di sekolah Rizky sedang menerima materinya itu tentang meneladani Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu dalam kesehariannya adalah orang yang sangat jujur. Ya, orang yang sangat jujur. Nah, itu kemudian melekat dalam pemikiran Rizky. Akhirnya Rizky merasa kagum kepada Nabi Muhammad. Nah, pulang sekolah, Rizky menemukan sebuah dompet. Pada menemukan dompet itu, Rizky melihat, oh, dia buka, wih, ada uang. Uangnya lumayan banyak. Rizky sempat tergoda. Tapi tiba-tiba dia ingat, akhirnya dia, oh, ini harus saya kembalikan ke orangnya. Akhirnya setelah berjalan, akhirnya bertemu dengan seorang ibu-ibu yang sedang bingung. Ibu itu bingung, ini mana nih dompetku tadi jatuh. Ya, Rizky mengembalikan dompet itu. Saya baru belajar tentang sifat meneladani sifat Nabi Muhammad SAW, yaitu selalu berkata jujur. Besoknya Rizky menceritakan ke ibu gurunya di sekolah bahwa kemarin saya menemukan dompet ini dan saya kembalikan. Ibu gurunya kemudian mengucapkan, luar biasa Rizky, berarti kamu meneladani sikap jujur Nabi Muhammad SAW. Oke, sekarang
Masing-masing kelompok coba naikkan kertasnya 1 lembar. Ya, diskusi ya. Kira-kira apa masalahnya? Masalah dan pemecahannya. Kelompok 2? Sudah. Oke, kelompok 2 silakan naik presentasikan. Kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan. Masalah apa yang ditemukan nak dari kasus tadi? Kesulitan menemukan pemilik dompet. Bukan pemilik dompet. Kemudian solusi yang ditawarkan apa nak? Bertanya kepada orang-orang di sekitar. Bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Oke, ada dari kelompok lain yang bisa menanggapi? Dari kelompok 1, silakan nak. Bagaimana cara Rizky untuk memberikan dompet yang telah ia ambil? Gimana caranya? Bisa pemiliknya. Oke, jadi seperti itu. Oke, bisa dipaham? Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan duduk kembali. Kelompok 1 silakan. Masalah yang ditemukan nak dari kasus di atas tadi. Rizky tergoda untuk mengambil dompet yang bukan miliknya. Nah, solusinya nak? Rizky harus meneladani Rasulullah yang selalu berkata jujur. Oke, harus meneladani Rasulullah yang selalu berkata jujur. Ada yang bisa menanggapi? Berikan contoh meneladani Rasulullah. Oke, berikan contoh. Nah, contohnya bagaimana? Rasulullah selalu bersikap jujur dan berkata jujur yang bukan miliknya atau sedang mendapatkan benda-benda yang bukan miliknya di jalan. Oke, bagus. Paham nak? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, duduk kembali. Sekarang kelompok 3. Masalah apa yang ditemukan coba? Kurang keteladanan terhadap Rasul. Solusi yang ditawarkan? Harus rajin belajar tentang kita-kita Rasul. Coba. Siapa yang bisa bertanya? Dari kelompok mana? Kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, silakan bertanya. Dengar pertanyaannya nak. Siapa Rasul yang kamu tahu di sana? Oke, cukup bicara. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, baik. Kembali ke Bu Guru. Melihat itu hasil diskusinya luar biasa. Jadi Bu Guru anggap kalian sudah bisa memahami. Jadi sebagai iman, orang percaya kepada Rasulullah SAW, kita harus meneladani Nabi Muhammad SAW ya. Dalam Ibu Guru akan berikan soal ya. Oke nak, dikerjakan ya. Oke, sudah? Yang sudah, silakan kumpulkan. Oke nak, biasa apa yang bisa simpulkan tentang materi kita? Satu orang kita, nak, bisa ya? Sini, silakan. Materi kita tentang hari ini tentang apa? Coba mulai dari yang pertama tadi, kira-kira apa? Coba kesimpulannya menurut kamu. Mengerti membedakan Rasul dan Nabi. Oke, apalagi nak? Meneladani Rasulullah dan beriman kepada Rasulullah atau Nabi-Nabi dan Rasul. Oke, bagus. Masih ada? Mungkin itu saja. Oke, baik. Luar biasa, tepuk tangan dulu. Jadi itu kesimpulan dari temannya ya. Jadi buku tambahkan sedikit. Jadi kita harus meneladani Nabi Muhammad SAW. Rasul-rasul itu wajib kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, pertama, terapkanlah selalu penyerapan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Jadikan keteladanan itu. Kemudian selanjutnya Ibu Guru pesankan lagi, jadilah seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Ya, jadi itu. Jadi pulang kembali, masuk rumah ucapkan salam. Oke, baik. Kita kelasnya. Sebelum kita pulang silakan pimpin doa dulu nak. A'udzu billah Allahumma arinal wa qina adzabannar. Oke, cukup sekian pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Bu Guru mengucapkan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.